Nah, ini adalah salah satu ikan ketika lu tanning tapi terlalu buru-buru, nggak nunggu ikannya stabil segala macam, bisa nyebabin ikannya kayak gini. Enggak, mau di lantai 4 gue masih ada kalau lu mau lihat. Lantai 4 apa lagi tuh kok? Waduh, kita gerebek terus guys. Ini lantai 4 kayaknya belum pernah dikontenin, baru lu doang nih yang konten kesini. Waduh, baru kita doang nih. Nih, gue belum pernah buka lantai 4 untuk umum. Spesial buat kita. Halo semuanya, balik lagi sama gua Vide ya kan dari Java Pet and Company. Hari ini gua lagi datang lagi gerebek nih ya kan ke Trash Aquatic. Wah, ini keren banget nih, ini bareng sama Ko Hans Christian. Hai guys. Oke, gua hari ini datang di Alam Sutra ya Ko ya. Yo, Alam Di Sutra. Alam Sutra ya. Gua tahu kabarnya Trash Aquatic ini penghasil apa? Bukan penghasil ya. Penjual. Ya, pokoknya banyak arwana yang bagus-bagus lah. Lumayan. Kayak hari ini gue bawa pasukan, gue pengen lihat, gue juga pengen nanya-nanya sama Ko Hans mengenai gimana sih caranya piara dan ngerawat arwana. Nanya beli nggak nih? Ah, beli gak guys? Iya, lihat dulu lah. Coba aja ya. Waduh, tempatnya mantap nih. Lumayan lah ya buat nongkrong. Enak nih tempatnya ya kan. Jadi kesini nggak usah beli nggak apa-apa, nongkrong juga boleh. Boleh ya? Boleh. Kita nanya-nanya dulu ya Ko ya? Boleh, silakan mau nanya apa? Siap. Ko Hans main arwana dari kapan kok? Gua main arwana sendiri, sebenarnya kita ngomong dari main ikan ya. Iya, Gua main kelar ikan. kuliah kan 2015 akhir. Wisudanya Desember 2016, malas kerja dan punya hobi emang dari gua dulu di kuliah gua piara ikan. Di kosan tuh gua bela-belain piara ikan tuh di kosan. Oke. 2016 gue cobalah masuk ke dunia ikan, tapi cobanya waktu itu mainan jualan ikan predator. Oke. Ikan predator gitu-gitu kurang berjalan. 2017 kayaknya ketemu Mike, ketemu Oh, Ko Mike. Ronald. Oke, Ko Mike ketemu sama Mike, ketemu Ronald. Ronald, barulah habis itu geser tuh 2017 main di arwana tuh sepanjang tahun berarti. Oke. 2018 karena waktu itu kan 2017 cuma di rumah. Bokap nyokap udah ngoceh-ngoceh tuh. Taman belakangnya udah hancur babak belur, gue ganti akuarium semua. Oh, gitu. 2018 gue pindah ke sini. Dibukalah Trash Aquatic 2018 bulan Februari. Sampai sekarang aja berarti gitu. Berarti Trash Aquatic udah sekitar 4 tahun ya jalan ya? Jalan 4 berarti. Jalan 4 tahun ya? Oke, berarti awalnya Ko Hans, awalnya Ko Hans tuh hobis, piara. Awalnya hobi doang. Groomer ya, groomer. Nggak sampai groomer, benar-benar cuma piara seadanya lah dulu. Ikan gue yang pertama juga rusak, nggak bisa piara. Karena dulu untuk mendapatkan edukasi buat arwana itu dikit banget. Jarang banget orang yang mau ngajarin. Jadi lu cuma kalau zaman dulu lu cuma beli ya lu piaranya ngasal. Jadi kan nggak ada yang ngajarin, yang bukan ngasal sih. Piaranya pakai ya otodidak aja sendiri. Otodidak. Main kalau sekarang kan udah banyak YouTube gitu-gitu orang bisa belajar kan. Jadi, Trial and error lah ya, ya dulu ya. dulu trial and error. Kalau sekarang pun masih trial and error tapi ya lebih kecil errornya lah. Sudah lebih terstruktur ya? Ya udah S1 lah kalau Sudah bisa. S1, oke. Oke, hari ini gue mau nanya-nanya lagi ya kan Boleh. sama Ko Hans. Itu tadi ya, edukasi ya. Kita pengen tahu lah. Kok kalau gue mau mulai piara arwana nih, ya kan? Kira-kira apa sih yang harus gue siapin dalam artian, oke kalau tank mah udah pastilah ya kan istilahnya. Cuma maksudnya untuk piara arwana, apa yang harus gue lihat dari arwananya sih? Kita ngelihat berarti dari segi anatominya pertama ya. Daya tarik arwananya gimana gitu istilahnya? Kalau daya tarik kan tergantung kalian lagi suka apa enggak. Cuma ya harusnya menarik lah. Kenapa? Kalau lu piara arwana supret itu nggak cuma lu piara doang sebenarnya kan. Lu kan kita piara arwana supret itu lu bisa ngewarnain ikannya sampai di batas maksimalnya kayak gini. Ketika dia udah berwarna, maksimalnya dia kayak gini. Jadi kita piara arwana supret itu agak berbeda dari ikan lain. Kalau kita piara ikan, misalnya piara predator, kita kan cuma nunggu gedenya. Kalau lu piara arwana, selain lu nunggu gedenya, lu di sini dapat bonus, lu bisa mewarnai ikannya dengan cara di tanning kan. Nah, serunya di situ. Nah, kalau untuk penghobi baru, paling minimal kalau gue pribadi nganjurin ikan di ukuran 20 cm. Kenapa? 20 cm kenapa? Karena 20 cm itu untuk kerawat lebih gampang. Nggak gampang mati kita ngomong, pertama itu. Kalau sakit tuh kelihatan. Kalau ikan kecil misalnya sakit, agak susah lah dilihatnya. Tapi kalau ikan gede lebih gampang untuk dilihatnya. Kalau kita ngomong dari segi anatomi lagi, anatomi banyak. Ada yang kepalanya nyendok, dagunya panjang, bodinya mesti proporsional. Banyak kalau gitu-gitunya. Berarti istilahnya
tips yang pertama adalah kita lihat istilahnya dia punya anatomi badannya Pertama dulu ya. kita ngeliat anatominya dulu. Cuma yang muluk-muluk, jangan muluk-muluk, maksudnya nyesuaiin budget juga. Jangan beli ikan 4 juta, ngarepnya full spec. Kontes kan susah juga gitu. Jadi kita misal beli 22 cm di Trans Aquatic kan harganya kurang lebih 4 juta. Kita lihat aja dari anatominya itu, segala macam. Dan yang pasti, kalau lu kayak misalnya belanja arwana gitu, pastiin indukannya genetiknya bagus. Gua nggak tahu di ikan lain gimana, cuma kalau di arwana, kalau indukannya genetiknya bagus, warnanya cenderung biasa pas udah gede lebih meyakinkan, lebih bagus gitu keluar warnanya. Kalau indukan lu jelek kan, lu piara dengan jangka waktu yang sama, hasilnya beda loh, gitu maksudnya. Berarti yang nomor 2 kita harus juga lihat indukannya ya, genetik indukannya bagaimana. Nah, kalau lu ngeliat indukannya kan susah kan, berarti lu tinggal percaya dengan brand-brand tertentu yang udah memastikan indukan lu tuh oke gitu. Ya kalau lu sendiri ngecek indukan kan susah juga. Susah, betul. Ke Ponti lu beli 1 ekor diomelin lu. Mana bisa beli 1 ekor gitu. Terus yang nomor 3 tadi berarti size aman tuh starting 20 cm ya? 20 cm, kalau 20 cm nih segini bro 20 ukurannya. cm kayak gimana? Ya gini lah yang bawah aja nih. Kurang lebih ini ukurannya 22, 26, paling gede 26. Oh, kurang lebih ukurannya 22, 26. Ya begini aja sih, kita memperhatikan misalnya palanya. Dayungnya kan juga cukup panjang nih, tangannya tuh kalau bisa ngelebihin analfin. Walaupun masih tahap pertumbuhan ya, dayung dan ekor itu kan dia akan sesuai pertumbuhan. Nanti kalau emang indukannya bagus, cara rawatnya bener, dia tuh biasa dayung dan ekornya masih bisa lebih ngelebar lagi. Ekor bisa lebih ngelebar, dayung bisa lebih panjang. Nah itu kadang fungsinya arus itu bro. Jadi kita menggunakan arus di arwana itu, kenapa? Karena kita pengen ikannya banyak berenang lawan arus. Ketika dia berenang banyak lawan arus, lama-lama dayungnya bisa jadi panjang. Dia kan berenang terus tuh lawan arus. Sama ekornya pun gitu. Jadi dia ekornya ngelawan terus kan. Jadi lama-lama dia ngebuka gitu. Jadi lama-lama ekor dan dayungnya juga bakal pengaruh dari arus ini. Gitu. Pola makan pun pengaruh. Pola makan itu kalau di Trans Aquatic kita kasih makannya udang, kecoa sama kodok. Udang, kecoa, kodok. Udang hidup semua ya berarti ya? Enggak, udangnya udang beku, kecoanya kecoa beku, baru kodoknya kodok hidup. Maksudnya itu pakan hidup, maksudnya ya pakan hidup gitu. Meskipun sudah dibekukan bukan pelet. Bukan pelet gitu. Nah, dari pola makannya itu juga menentukan udah gede hasilnya gimana. Contoh yang kayak gini-gini, gua kan ada partai yang di tank 2 meter itu kan gua gedein sendiri dari 20 sentian. Inilah salah satu hasil yang gue bilang cukup berhasil lah dari pembesarannya gua. Ini pembesaran sendiri. Dari ukuran segini waktu itu gue beli 20 ekor terbaiknya di Ponti, terus gue gedein. Nah ini adalah salah satu yang menurut gue cukup sukses lah gedeinnya. Ini Kohans gedeinnya di sini nih? Dulu di sini, pindah ke akuarium yang gede. Habis itu, ini kan kemarin gue iseng mau ngukur, jadi gue pindahin sendirian waktu itu. Tapi memungkinkan ya kok, maksudnya ngegedein ikan tetap baik di tank akuarium gitu? Bisa. Tapi jangan tanknya kekecilan. Kalau tank kayak sebenarnya kan arwana tuh tank minimal 120 atau 150 lah. Nah itu udah tank paling ideal. Jadi lu ngerawat di situ sampai gede ikannya nggak akan ada masalah. Maksudnya sampai dia gede awet di situ. Itu kayak si ikan gede kan Tronton cuma tank 120 sebenarnya. 130 dia sorry. Ini. Iya. Itu ikan 62 cm. Maksudnya ukuran itu cukup. Tapi sorry kok gue potong. Gue pernah dengar katanya kalau arwana itu istilahnya untuk grooming ya. Untuk grooming ya istilahnya, untuk membesarkan arwana itu katanya bukannya ada teorinya 1:5 ukuran tanknya, misalnya ikannya 20, tanknya harus minimal 1 meter gitu. Terus dia mengikuti nggak tuh biasanya? Kalau kita buat gedein ikan, kita ngomong ya, kalau grooming kan merahin. Kita kalau buat gedein ikan itu lumayan pengaruh. Tapi kalau gua bilang sih pengaruhnya nggak gitu signifikan gimana banget sih. Jadi kayak masih oke. Kayaknya lu nggak mungkin juga kalau lu di rumah punya tank semeter, udah gede lu pindah tank semeter 20, udah gede lu pindah lagi semeter 50. Itu kan nggak mungkin. Ribet ya. Jadi sebenarnya dengan ukuran tank kayak yang udah ideal 120 atau 150, lu piara satu ikan aja, ya udah sampai gede nggak bakal masalah gitu. Tapi ketika dia masih kecil, ketika 20 cm gua taruh di tank 150 ada masalah nggak? Enggak, nih nggak masalah. Iya kan, aman. Aman aja ya. Kecuali ikannya kecil, kalau ikan ukuran segini nih, ini kan ukuran 14 cm. Di bawah 20 cm tadi ya? Di bawah 20 cm kan 12 cm, nggak mungkin lu taruh tank kayak begini. Dia nggak kuat tekanannya juga, nggak kuat tekanannya. Nah inilah, kalau lu gedenya benar, kurang lebih spek lu dapat kayak gini, kurang lebih. Jadi dari pakan yang tadi gue sebut, kodok itu cenderung bikin kepalanya dia jadi ada sendoknya bro. Jadi kan kalau ini lu lihat dia kepalanya agak gitu kan. Bentuk sendok kan gini. Sebenarnya sama gitu. Nah ini yang gue bilang dayung dan ekornya pasti berubah ketika dia ditembak arus kencang. Ini kan dulu nggak mungkin dayungnya sepanjang ini lah waktu gue beli gitu kan. Nah ini dia faktor ditembak arus dan pola makan yang benar dia jadinya gini. Kalau kecoa fungsinya itu badannya jadi dia ngotak ke belakang gitu, rata ke belakangnya.
Oh. Jadi ada beberapa ikan, kalau misalnya ikan-ikan yang kayak sumo gitu-gitu, dia biasa gedenya cuma di depan, belakangnya ngecil pantatnya. Iya. Nah, fungsi pakan kecoa itu bikin dia tuh ya, jadi dia lu kalau lihat dia badannya rata ke belakang, bentuknya tuh rata gini, nggak yang kayak gede di depan, ngecil ke belakang. Iya, ngotak kalau bahasa orang. Ngotak ya. Kalau yang jelek biasanya dia kayak ngerucut jatuhnya. Depannya gede, belakangnya lama-lama makin kecil. Nah, kalau yang lu benerinnya gede, kayak gini lah. Bentar, gedenya bener. Oh iya. Kayak gini. Kalau udang buat ke warna. Jadi kan ini pribadi sendiri nggak pernah gua tanning. Oke, cuma ada dari lampu ini, dari lampu soft tanning ini. Dia bisa keluar warna tuh tipis-tipis. Di pipinya udah oranye, warnanya udah ngering. Ini kan belum gua tanning ikannya. Gitu. Oh, kalau begini ini bahasanya hitungannya ngering ya? Ya, ini bahasanya ngering. Kalau misalnya yang udah kayak gitu ngeblok. Oh, kayak yang gede itu udah merah itu ngeblok namanya. Kalau ini dia masih ngering. Ini ngeringnya ngering tipis lah kalau orang bilang. Belum dia apa-apain soalnya. Belum dia apa-apain. Tapi ini alami kan artinya kan? Iya. Belum di apa tadi di tanning ya? Belum di ya? tanning, belum. Belum masuk progress tanning ya? Belum. Jadi kalau buat progress tanning gua ada di lantai 2 sih. Rata-rata kalau lantai 1 kan gua pasang lampu tanning biru semua sini, nggak bisa. Kalau lantai 2 baru gua yang lebih fokus buat tanning ikannya gitu. Oke. Studio lah ya hitungannya lantai 2-nya ya. Ini buat nongkrongnya, ini buat nongkrong. Industrinya lah, bro. Yang berantakan. Siap. Tapi artinya nih ikan arwana kalau seandainya kita nggak tanning pun istilahnya dia bisa memerah sendiri. Bisa tapi nggak semerah kalau lu nggak semerah kalau di tanning. Jatuhnya kalau lu nggak tanning ikannya kayak gini aja. Oh, tapi nggak bisa ngeblok kayak begitu? Nggak mungkin bisa. Gue jamin nggak bakal bisa. Oke, siap. Mau lihat ke atas? Boleh. Habis ini kita lihat ke atas. Ya. Artinya yang tadi Kohans bilang ada benar, maksudnya piara ikan, tapi ada juga ngewarnainnya ya. Di sinilah sisi uniknya piara ikan arwana super red. Arwana ya. super red ya. Oke. Oke guys, coba kita cek ke lantai 2 ya. Tadi kita lihat yang pembahasan mewarnai ikan. Masih ada lagi guys, lantai 2. Bentar, ini gua ganti lampu bentar. Wah, banyak sekali ikannya. Nah, ini yang posisinya lagi gua tanning nih, bro. Tuh, kalau kondisi lagi tanning begini kondisinya. Wow. Nah, kan nggak mungkin kan gua lantai 1 gua begini. Kacau, bro. Kalau gua begini. Silau ya? Silau. Nah, ini kalau lagi tanning kondisinya gini. Ini pas udah gua ganti lampu. Tuh. Ini sedan sih. Yang tadinya kayak tadi begitu, merahnya bisa begini ya? Bisa lah. Tergantung genetiknya lagi, sama aja. Terus yang pasti kalau kita tanning ikan itu biasa baru di ukuran 30 sentian, bro. 30 cm. 35. Oh, ada syaratnya lagi ya? Ada, lu nggak bisa ikan 20 cm lu tanning gitu nggak bisa. Mungkin ikan-ikan ukuran kayak segini dia udah bisa tanning. 30 sentian. Ya, atau yang kayak gini nih, di posisi juga udah bisa tanning. Ada maksudnya ada efeknya nggak kalau ikan 20 cm gitu terus di tanning gitu? Nah, makanya zaman sekarang kan lampu udah banyak. Itu ada urutannya sebenarnya kalau kita ngomong untuk tanning itu ada urutannya. Pertama, kalau kita sampai ukuran 25 cm gitu kurang lebih cuma pakai lampu view ini aja. Lampu view yang RDC ini dia ada efek namanya soft tanning. Soft tanning. Okay. Jadi ikan ini walaupun nggak di tanning dia tuh bisa keluar sendiri warnanya pakai soft tanning tapi nggak bisa signifikan. Kemudian ada juga lampu yang namanya medium tanning kayak tadi yang di akuarium 2 meter di bawah itu kalau posisi lampunya nyala warnanya kuning. Itu buat ikan ukuran 26 sampai 35 lah. Oh, jadi ada tahapannya ya. Kalau udah 35 up, biasa kita tanning pakai lampu yang tadi yang biru-biru tadi, aquazoni. Oh, itu yang udah ke atas lagi tuh yang udah ke atas lagi. Hard tanning lah itu ya. Hard tanning lah benar. Nah, tuh kalau udah keluar warna kan dia kurang lebih kayak gini lah. Gitu. Oke. Tanning ikan juga mesti hati-hati. Ini ada Oscar di sini. Bekawan dia ya sama Oscar ya. Kadang berkawan, kadang tidak sih, bro. Tergantung. Oscar rese. Jadi mau ngewarnain ikan juga harus ada tahapannya, guys. Ya, yang pasti kalau lagi tanning mesti dipastiin ikannya tuh stabil lah. Stabil tuh gimana? Stabil tuh dalam artian makannya tetap mau, berenangnya tetap bagus, segala macam. Kalau misalnya lu tanning buru-buru, ada sih satu ikan yang ini bukan tanning buru ya, anggap aja lah gue tanningnya terlalu buru-buru. Wah, ini. Dia kena penyakit namanya sakit gigit ekor, bro. Apa tuh? Gigit ekor. Sakit gigit ekor? Iya. Nih. Ekor sendiri.
Jadi dia tuh saking stresnya, ikan belum stabil, udah dipaksa tanning, dia tuh ikannya suka muter nyerang ekornya sendiri. Nah itu namanya gigit ekor. Efeknya itu berarti. Ya ini tuh, kan sayang kan, ini kan ikan speknya bagus kan sebenarnya kan. Iya, ngotak ini Nah, udah ya. dagingnya panjang, bodinya oke, ekornya gede. Tapi dia, nah ini muter nih kayak bentar lagi nih. Tuh, ikannya lu bandingin aja sama yang lain kan berenangnya tenang kan. Iya, Ini kan yang lain agak nggak tenang gitu. Yang lain anteng kayak ini. Ah. Ini kayak agak stres Agak gitu ya. stres. Nah ini adalah salah satu ikan ketika lu tanning, tapi terlalu buru-buru, nggak nunggu ikannya stabil segala macam, bisa nyebabin ikannya kayak gini, dia gigit ekor. Kalau udah kayak gini, sudah rusak bro. Nggak bisa sembuh, nggak bisa apa. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Kalau dia udah terlalu akut, dia udah nggak bisa sembuh. Dia akan gitu terus, gitu terus, gitu terus. Oh, kebiasaannya kan begitu terus. Ya gitu. Tapi ekornya bisa balik. Oh iya, tuh Tuh, balik tuh. tuh. Muter-muter nggak jelas kan dia Iya, tuh. iya, dia balik tuh. Tuh, nggak tenang. Tuh. Ya kan? Iya. Nah, ini salah satu contoh ikan yang gigit ekor gitu. Berarti kita harus ini Hati-hati juga lah kalau tanning, nggak segampang itu nyalain lampu ikan lu merah, nggak juga. Lu mesti lihat kondisi ikannya stabil nggak gitu-gitunya. Nah ini Kohans yang begini nih, ini learning the hard way ini ya. Ya, belajar bener-bener secara keras nih. Iya. Ngalamin sendiri Di nih. sini bisa. Ada lagi kok. Ya gini-gini aja sih. Wah, ini tanningan. Oh iya, bener-bener lantai 2 ini studio tanning guys. Studio tanning mati lampu. Proses pewarnaan ikan semua ada di sini. Oh iya, ikannya udah pada gede-gede semua. Yang itu ada kipas buat apa ya kok? Oh, kadang kalau siang panas banget. Oh, harus dijaga suhunya juga kan? Kurang atau lebih lah. air, suhu air. Ketika Suhu tanning air, aja. Kalau pas tanning lebih bagus di suhu 26-28. Jadi fungsinya kipas ini kadang buat nurunin suhu. Karena lampu tanningnya itu menghasilkan panas. Ya? Iya, udah lumayan. Jadi kita pakai kipas, tapi ini jangan ditiru karena ini kegedean. Oh, Ini kan oversize kipasnya guys. Harusnya kipas-kipas komputer tau nggak sih yang kecil-kecil? Oh iya, yang Iya, kecil-kecil. yang kayak buat aquascape. Iya, iya. Kita bisa iya, pakai. iya, Nah, iya. gitu deh. Ada banyak guys di toko guys. Jualan gitu ya. Sama lu paling kalau baru belajar miara arwana, obat-obatannya harus stok lah. Jadi jangan ketika lu beli ikan 4 juta, lu beli obat-obatannya nggak mau. Oh. Nanti kalau ikan lu udah kenapa-napa, baru nyari obatnya kadang terlambat. Iya, iya, Tuh, iya. karena lu tahu sendiri ikan gitu kan dia sensitif. Maksudnya ketika dia sakit dan kita udah tahu harus buru-buru kan gitu maksudnya. Iya. Nah kadang kalau kita nggak ada obatnya, ya emang lah bisa pesen di marketplace. Tapi kan Lama kan, butuh lama, waktu, lu nunggu. butuh Kecuali waktu. lu pakai Gojek instan. Lebih baik siap sedia Lebih baik ya. siap sedia, toh juga barangnya setahun 2 tahun baru rusak kok. Iya, kan kita juga nggak ngarepin ikan kita sakit dulu Iya, kan. cuma kan lebih baik siap sedia lah sebelum semuanya terjadi. Betul. Kok kayaknya kita enak ke bawah lagi kok. Bawah lebih adem kayaknya. Panas banget. Iyalah. Bener. Nah, tuh lu tau aja panas kan? Iya, apalagi ikannya. Nah. Wow. Tapi itu kalau lampu itu kalau kena mata manusia bahaya nggak? Enggak sih. Enggak ya? Mau di lantai 4 gue masih ada kalau lu mau lihat. Lantai 4 apa lagi tuh kok? Waduh, kita gerebek terus guys. Ini lantai 4 kayaknya belum pernah dikontenin, baru lu doang nih yang konten ke sini. Waduh, baru kita doang nih. Nih, gue belum pernah buka lantai 4 untuk umum. Spesial buat kita. Terus, Mohon maaf ya, ini agak berantakan. wah ada lagi. Ini baru lantai 3. Lantai 3. Jangan di-shoot karena aku malu kalau itu. Tada! Wow. Bentar ya. Ada. Wow. Nah ini ruangan khusus grooming gua lah ini. Ini grooming spesial nih. Ya, ikan-ikan yang bagus semua gua taruh sini. Hampir semua yang bagus gua taruh sini. Oh, berarti special spec. Ya, spesial spek lah bisa bilang. Special spec untuk kontes kah atau apa? Ada yang buat kontes di sini. Tapi nyimpennya masih buat kontes Desember. Oh, waduh. Kita hoki nih guys. Bisa lihat koleksi ikan yang dipersiapkan untuk kontes. Iya. Edan ya. Ini kayak kalau gue penasaran sih kok. Ini kalau Apa? kira-kira kalau kan tadi kan yang kecil-kecil gue lihat tuh masih agak putih-putih, shiny kayak Ya. kayak ada hologram-hologramnya gitu kan. Metaliknya lah kalau metalik ya, ya. metalik Bahasanya ya. metaliknya ya. Nah. Itu kalau bisa sampai merah begini tuh kalau pengalaman lu sendiri berapa lama kok? Berapa lama? Itu tergantung durasi training apa-apanya nih sampai merah. Enggak, sampai kayak begini Ini hasilnya. 3 bulan training.
3 bulan nih? 3 bulan trainingnya. Itu orang biasa memang bisa apa memang maksudnya apa dengan kapasitas lu yang udah belajar segitu lama baru bisa 3 bulan atau kalau gua langsung 3 bulan bisa begini gak? Tergantung ya, kita ngomong tergantung gini, pemilihan ikan kan juga jadi salah satu faktornya. Oke, kan? genetik tadi Genetik itu tadi. Oke. Oke. Dan juga kenapa bisa 3 bulan, karena kan gue belinya emang udah gede. Oh, oke. Gue beli yang udah ukuran segini gitu, jadi emang ketika nyampe toko, yang gue bilang tadi, kita tinggal nunggu ikannya stabil, dia udah mau makan, dia segala macam, tinggal tanning. Oke. Nah, ketika lu tanning, sebenarnya sebelum lu tanning, lu bisa ngeliat nih, kurang lebih warna ikannya keluarnya kayak apa. Kalau kayak gue gitu kan maksudnya gue bisa mengira-ngira kan. Oh. Jadi emang ketika gue belikan ini, maksudnya ya gue udah nebak-nebak lah. Kayaknya warnanya bakal gini nih. Emang kejadiannya bener gitu. Oh, oke. Tapi kalau buat yang kayak kapasitas kayak lu yang newbie banget, untuk piara ikan segini, sebenarnya gue bilang bisa. Tapi lu belajar dulu gitu. Oke. Maksudnya belajarnya, lu mungkin belajarnya piara ikan 20 cm dulu, lu gedein. Lu udah gedein 35 cm misalnya kayak gue bilang tadi, terus lu tanning dan ikannya emang bisa merah. Jadi sebenarnya lu basicnya dari awal dia kecil sampai dia tahap tanning lu udah bisa. Gitu Gue udah kan. ngelewatin masa-masa itu dulu ya, Ya, supaya gue gitu. juga nggak kaget ya. Nah, ketika lu langsung beli ikan gede, kan lu pasti bingung kan, porsi makannya I bingung, see. tanningnya juga bingung, nah gitu-gitunya. Tapi ketika lu udah belajar dari kecil sampai gede, abis itu next step-nya lu beli gini lu pasti berani. Oke. Karena pada intinya kayak sama aja. Artinya nggak cuma ikannya doang yang perlu diadaptasi ya? Iyalah, kitanya juga. Groomernya juga harus Iya. perlu diadaptasi ya? Iya. Oke. Ada yang satu lagi, ini gue siapin juga buat bulan Desember. Wah, tuh sebelah sini guys. Wah, gila ini sih. Ini kan, sama ini bawa gedean mana bro? Ini Hah? dari mana sih ini? Kayaknya ini lebih gede ya. Iya, ini sih gede. Iya, hampir sama kayak di bawah nih. Gedean ini tapi tebel Kayaknya sih banget. gedean ini, soalnya tebel badannya. Nah ini ada salah satu ikan yang gue siapin. Jadi lantai 4 ini emang nggak semua orang boleh naik ke atas ini karena gue fokus grooming banget buat di sini. Jadi mereka pun nggak banyak keganggu lah. Oh, karena ketika lagi proses tanning ini pun mereka gampang stres. Akan lebih sensitif aja sih. Sensitif. Oke. Gede ya. Edan sih ini. Dah lanjut ke bawah. Edan sih. Nah guys, kita jangan gangguin terlalu lama ikan-ikannya. Kita turun ke bawah. Tadi kita udah lihat proses pewarnaan ikan ya? Betul. Coloring ya? Kalau bahasanya ko Hans tuh grooming ya? Groomingnya. Oke. Oke, ini sekarang kita lihat ada koleksi piala-piala nih kayaknya nih. Ini Sebuah pencapaian. prestasi ya? Iya. Ini selama lu mulai piara ikan dari tahun 2017 nih kok ya? Dari 2018, 2018. belum berani ikut Belum, kontes. oh, oke. Kayak Lu gue bilang mulai tadi, belajar dulu. belajar dulu, oke. 4 tahun, 4 tahun pialanya udah sebanyak ini nih. Ini Kan, boleh Pak. boleh dijelasin sedikit nggak kok ini piala-piala apa aja nih? Kalau piala sih gitu-gitu aja ya, kita kan ngikut kontes. Ada yang misalnya kayak ini kan kontes aci kayak biasanya ada di Nusati waktu itu. Oke. Terus nih ada kontes Cia juga, ada kontes Indo Dragon, ada kontes di Surabaya nih Arwana Club Surabaya, ada juga yang di Jogja, cuma itu pialanya di situ soalnya patah. Oh, di sini. Nggak bisa dipajang. Ada lagi. Udah sih gitu-gitu aja piala. Kita sih Trans Aquatic konstan sih ikut Hall of kontes Fame. terus. Ini Hall of Fame-nya nih guys ya. Kurang lebih lah. Tapi suka duka belum suka duka deh. Prestasi lu yang paling lu inget, yang paling mengesankan tuh apa kok? Paling Yang mana? mengesankan sulit. Mungkin piala pertama gue kali ya. Nah, Nih, yang piala pertama gue. yang pertama selalu berkesan. Tuh. Tahun berapa nih? Oh dulu tuh, ya bener. Ini piala pertama gue juara 1 kelas medium di Food Centrum di Sunter. Oh, oke. Aci Cup 3 yang junior, Aci Junior Cup ketiga. Ini sih Ikannya piala masih ada pertama. nggak? Gue nggak tahu kemana. Bro. Ikannya? Oh, dijual? Dijual atau? Jual lah langsung. Oke. Jadi menang kontes masih bisa potensi ikan masih bisa dijual. Masih bisa. dijual. Justru Mantap. cenderung ya mungkin kayak hampir semua ikan gitu nggak sih? Kalau lu juara cenderung biasa ujung-ujungnya pasti dijual. Iya.
Tapi ada juga hobis yang istilahnya sayang atau iya, apa bisa gitu. pakai lagi kan. Nah, ujung-ujungnya rest in peace biasanya. Iya. Kurang ini. Kalau piala paling baru kayaknya, ini piala terakhir gua. Oh, ini yang terupdate. Bulan Februari nih. Terupdate. Tapi udah rusak cuy ini ya. Oh, tulisannya. Padahal ya. baru dari kapan sih kontes Udah terakhir buram. kita tuh? Yang di Alam Sutra gue lupa lah kapan. Oh, tahun lalu. Tahun lalu ya? Kayaknya. 2021. Oh iya kayaknya iya 2021. Ini yang terakhir. Tapi ini piala terakhirnya. Jadi ini juara 4 di kelas Excel. Oh. Basically ya itu dia. Oh, oke. Jadi kalau kemarin kita di Koki kita lihat tahunnya kelasnya baby, junior, senior, jumbo, super jumbo. Buset banyak juga. 5. Ah. Kalau di Arowana gimana kok? Small, medium, large, extra large. Sama XL. satu lagi kelas unik. Kelas unik. Nah, Kayak ukuran baju guys. Gua Iya, betul. XL. ini XXL bro. XXL ya, Sama, kita label XL ya. Tapi itu sizingnya berdasarkan apa? Ukuran juga? Ukuran. Oh, panjang, iya. sentimeter. Jadi kalau sistem kontes ada yang namanya sistem ganjil, ada yang namanya sistem genap. Biasa kalau yang dipakai ACI itu sistem ganjil. Ganjil itu ukuran S 35 ke bawah. S35 ke bawah. Ukuran M berarti anggapan 36 sampai 45. Oh, in between, Ya. habis S. Terus kelas L itu berarti berapa tuh tadi? 46 sampai 55. Oke. Itu L. Kelas XL 55 up. 56 up, sorry. 56 up. Ah. Itu udah yang paling gede tuh ya? Iya, Yang gede-gede tapi ada semua ya? pengecualian. Contohnya lu punya ikan ukuran 45 misalnya. Tapi lu kayaknya pede nih bisa menang di kelas L. Oh, naik ke. Nah, lu boleh naik 46. kelas, boleh naik kelas. Tapi kalau lu misalnya punya ikan ukuran 46. misalnya 46, tapi lu turunin ke M, nggak bisa. Oh, Gitu. turun nggak boleh. Turun nggak boleh, naik boleh. Kalau pede boleh. Nah, cuma kan kalau naik susah, bro. Bayangin Iya. ikan 45 ngadu sama 55. Iya, Dari ngelawannya segi umurnya aja udah jauh. Iya. Gitu. Paling dekat sih kita kontes ada di Bali, bro. Bali itu yang ngadain namanya Bali Club Arwana, dia ngadainnya 24 sampai 27 Maret ya ini ya. Ya, 24 sampai 27 Maret. Oh, berarti akhir bulan ini Akhir ya? bulan ini. Oke. Lu kok dengan Trash Aquatic ini ada harapan atau kedepannya, tujuan kedepannya apa sih? Tujuan kedepannya semoga kita bisa terus konsisten menciptakan ikan-ikan dengan, bukan menciptakan sih, maksudnya konsisten mengikuti kejuaraan dan tetap bisa menang. Oke. Gitu. Terus kita juga berharap masih terus bisa meningkatkan kualitas anakan kita. Oke. Yang pasti kenapa sih gua ngotot banget kalau gua beli anakan gak cuma by video. Jadi gua tuh sampai bela-belain pergi ke Pontianak kadang. Kalaupun cuma pulang pergi cuma buat gua lihat doang. Karena itu untuk menjaga kualitas ikan-ikan yang ada di sini. Terutama kan fokus gua kan jual ikan 20 sentian maksudnya gitu kan. Ikan-ikan medium juga ada. Tapi ya gitu, makanya kita kadang pergi ke Ponti untuk mastiin lah ikannya emang bagus gitu. Oke, Ya oke. visi kedepannya semoga terus berjalan aja sih. Oke, jadi eksis di peredaran ikan arwana lah ya. Nama Gitu. ekspansi kan Nama udah ada ekspansi. gudang walaupun belum pernah gua upload. Oke, siap, Masih siap. berantakan. Nanti kita tunggu ya guys ya. Barangkali kita dapat kesempatan buat upload Boleh. Kalau udah rapi buat aja gerbek ya. gudangnya ya. Kalau kan? sekarang jangan chaos di sana. Pusing. Ya udah paling gitu aja guys. Gua nggak lama-lama lagi ya kan. Gua nggak mau ganggu Kohans terlalu lama. Kohans sukses terus ya Kohans. Sukses terus juga. Ya, Thank buat you udah Trash datang Aquatic kesini. ya. Thank you. Tetap berprestasi di Amin. arena kontes dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk ikan arwana Indonesia. Amin. Ya, oke. See you guys. Sampai ketemu lagi sama gue Vide di Java Pet and Company. Oke, thank you.